Pak Bambang sama sekali nggak pernah ke sini, Pak. Ini bukti sepele. Kembang. Sepele. Kembang itu enggak semua, Pak. Hanya sih tengah itu aja. Samping-samping enggak apa-apa. Tengah itu aja. Kenapa Samping, katanya? Wah, yang gereja nih. Kalau yang salawatan di gereja nggak apa-apa, Pak. Sepele kan ya. Saya masih belum sempat plek gitu loh, ngobrol. Ada di rumah nggak? Siapa? Saya nggak tahu rumahnya. 2 bulan yang lalu. Saya tanya ini loh, balkon belakang ini loh. Jadi setelah Indonesia peristiwa kedudukan loh. Saya tanya, Pak, di mana itu, Pak? Masih aman nggak? Aman, Pak. Udah. Panjang ke belakang. Yang lantai 2 kan. Saya sendiri kan. Saya tanya gitu deh. Yang pertama dari operasional satu infak menjembatkan infak terjemahan yang lalu pada tanggal 26 Desember 2025 sebesar Rp6.794.000. Lalu infak parkir sebesar Rp185.000. Terakhir, infak dari KPIH Baitul Izah untuk mahasiswa haji di Masjid Al-Fatihah sebesar Rp3.000.000. Sehingga total penerimaan pekan ini sebesar Rp9.899.000. Sedangkan jumlah pengeluaran pekan ini sebesar Rp20.804.000 dikarenakan ada pemberian honor karyawan sebesar Rp18.050.000. Sehingga saldo kas haji ini sebesar Rp15.848.995. Yang kedua, yakni penerimaan pada pembangunan pekan diterima sebagai berikut. Yang pertama, yakni donatur tetap RT 10 dalam mulia sebanyak 1 orang sebesar Rp400.000. 2. Donatur tetap RT 5 dalam Kerinci sebanyak 1 orang sebesar Rp150.000. 3. Infak pemilihan store RT 5 Jalan Kerinci sebesar Rp22.000. 4. Transfer pokok untuk rumah hijau melalui BSI pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp200.000. 5. Transfer melalui Bank Syariah Indonesia tanggal 2 Januari 2026 sebesar Rp100.000. 6. Donasi melalui kuis BSI dari tanggal 26 Desember 2025 hingga 27 Desember 2025 sebesar Rp4.000. 7. Donasi melalui kuis Bank Syariah Kopi tanggal 23, 28, dan 30 Desember 2025 sebesar Rp80.000. Sehingga total penerimaan dana pembangunan pekan ini sebesar Rp956.000. Sedangkan jumlah pengeluaran dana pembangunan pekan ini sebesar Rp2.511.000. Sehingga saldo kas dana pembangunan hari ini sebesar Rp576.963.091. 5.
Rp7.323.000. 2. Angsuran UMKM sebesar Rp300.000, sehingga jumlah penerimaan pajak dan duafa petani sebesar Rp7.623.000. Lalu pengeluaran dana yang tidak duafa sebagai berikut. 1. Santunan bulan Desember tanggal 31 Desember 2025 untuk 28 orang sebesar Rp8.200.000. 2. Biaya administrasi bank sebesar Rp10.000, sehingga jumlah pengeluaran dana yang tidak duafa sebesar Rp8.210.000 dan saldo sebesar Rp6.654.329. Di samping itu, hari ini kami menerima donasi berupa makanan, yaitu nasi sebanyak 250 paket, minuman es sebanyak 100, dan air mineral sebanyak sekian dus. Untuk pengambilan Jumat berkah anak-anak di meja halaman depan sebelah utara dan untuk bapak-bapak di meja halaman depan sebelah selatan, dimohon untuk antri dengan baik dan tertib. Semoga infak berupa uang untuk operasional masjid dan untuk pembangunan serta donasi makanan dan minuman mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perlu kami ingatkan bagi jamaah yang belum mematikan nada dering atau notifikasi handphone, harap dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 2 Januari 2026 Hijriah bersamaan dengan tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah. Yang akan bertindak selaku khotib Jumat adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji M. Hasanul Faruk MPD. Dan khotib Jumat depan insya Allah Bapak Ustaz Dr. Andes Maksud Syar'i. Sedangkan untuk imam sholat Jumat adalah Ustaz Ferry Siswanto Al-Hakim dan Mu'adzin Ustaz Al-Qur'an. Demikian pengumuman dari takmir Masjid Al-Muhajirin hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal dan ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, sekaligus kita bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita, termasuk kita hari ini disempatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang selama ini kita laksanakan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memandu kehidupan umat manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang bermartabat seperti sampai saat ini. Hadirin, marilah kita renungkan bersama bahwa kita saat ini sudah berada di tahun 2026. Baru 2 hari yang lalu kita meninggalkan tahun 2025. Sungguh pergantian tahun merupakan sunnatullah. Tidak ada keistimewaan yang ada di dalamnya, kecuali banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pergantian tahun itu. Artinya bahwa jatah hidup kita masing-masing sudah berkurang 1 tahun menuju berakhirnya kehidupan untuk masing-masing kita.
Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patutlah kiranya di setiap pergantian tahun kita melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Di dalam salah satu hadisnya baginda Rasul telah bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu kamisli amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'unun." Sadaqah Rasulullah. Yang artinya, barang siapa yang hari ini, yang tahun ini lebih baik dari hari ini dan tahun kemarin, maka mereka adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama seperti kemarin, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, mereka itu adalah orang yang tertipu. Kemudian barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, mereka itulah orang yang sesat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin, marilah kita renungkan bersama, kita kupas satu persatu. Apa sebabnya baginda Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Seperti kita maklumi bersama bahwa perjalanan hidup kita dihitung menit per menit, jam per jam, hari per hari. Artinya apa? Kita sama tidak mengetahui batas kehidupan kita masing-masing. Tidak semua orang yang meninggal dunia itu karena sakit. Tidak semua orang yang meninggal dunia itu karena sudah tua. Dan banyak yang harus kita pertanyakan kepada diri kita, sudahkah kita mempersiapkan diri di mana akhir kehidupan itu sewaktu-waktu menjemput masing-masing diri kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri menengok ke belakang. Apa yang telah dilakukan, perbuatan apa yang telah ia kerjakan, amal ibadah yang kaya apa yang telah engkau kerjakan, untuk kepentingan nanti di akhirat. Karena sesungguhnya hadirin, hidup ini adalah tempat di mana kita akan meninggalkan, tempat di mana kita akan menuju ke akhirat. Akhirat itulah tujuan akhir dari setiap orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya setiap detik marilah kita lakukan evaluasi. Adakah kebaikan itu telah kita lakukan? Adakah kebajikan itu telah kita kembangkan menjadi sebuah amal yang nanti akan menemani kita dimanapun kita berada? Apakah di alam barzah, bahkan di alam akhirat pun amal itu akan menemani setiap orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung tahun 2025 kita dikejutkan sejumlah peristiwa, sejumlah musibah yang kalau kita renungkan bahwa musibah itu merupakan sesuatu yang hendaknya kita hindari. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun karena kemampuan manusia untuk menghindari musibah itu sama sekali masih berada di bawah kewenangan dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita terjemahkan musibah itu. Yang pertama adalah kita lakukan muhasabah, karena di dalamnya ada pembelajaran
bahwa ada sejumlah kekeliruan yang telah dilakukan oleh manusia di dalam mengelola kehidupannya. Bangsa Indonesia, Nusantara yang tercinta ini adalah merupakan negeri yang subur dan makmur, indah dan luar biasa. Sampai-sampai Syekh Muhammad Abduh mengatakan Indonesia merupakan serpihan dari keindahan surga. Namun hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian setelah merdeka kita kemudian bisa membandingkan bagaimana pengelolaan alam sekitar dan lingkungan di saat penjajah menjajah negeri ini dan di saat negeri ini terbebas dari penjajahan. Subhanallah, ada sejumlah catatan yang perlu kita benahi, yakni kekeliruan kita di dalam memilih pemimpin, di mana kemudian pemimpin itu hanya berorientasi ekonomi, tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan. Akibatnya lingkungan kemudian mengancam kehidupan manusia seperti yang kita saksikan di televisi, atau bahkan ada di antara jamaah yang sempat berkunjung ke sana setelah musibah itu menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Hadirin, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Muhasabah seperti itulah yang harus kita lakukan. Berarti ke depan kita harus memilih pemimpin yang bertanggung jawab, berintegritas. Oleh karenanya jangan sampai ada larangan di masjid berbicara tentang politik Islam, karena sesungguhnya pembodohan umat bisa diberantas melalui masjid sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintisnya. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menumbuhkan solidaritas sosial dan kepedulian sosial. Kita tahu bahwa kita di Jawa sebagian besar selamat dari musibah itu, tapi tidak ada jaminan bahwa kita selamat dari musibah berikutnya manakala Allah berkehendak. Oleh karenanya, marilah kita punya prinsip berat dipikul bersama, ringan dijinjing bersama, sehingga persoalan apapun yang menimpa bangsa dan negeri ini bisa dengan mudah terselesaikan. Jangan biarkan negeri yang kaya raya ini kemudian dihuni oleh banyak orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kita bermujahadah, memiliki perencanaan yang baik tentang bagaimana hidup ke depan, bahwa ketika lingkungan itu ramah kepada diri kita karena kita memelihara lingkungan ini sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak ramah di dalam memelihara lingkungan, jangan harap lingkungan itu kemudian ramah kepada kita, bahkan dia suatu saat mengancam kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bahwa musibah itu sebagai media pengingat bahwa alam jagat raya ini dikuasai oleh Allah. Oleh karenanya jangan biarkan kesempatan kita untuk berdoa dan berzikir hendaknya kita lakukan, karena di dalam hadis dikatakan tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menolak musibah kecuali dengan doa. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sempatkan di setiap waktu, di setiap tempat untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini kesejahteraan dan kebahagiaan serta kemakmuran bangsa dan negeri tercinta ini bisa kita wujudkan. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan pergantian tahun yang sesungguhnya merupakan sunnatullah itu tidak terlalu dipersoalkan, kecuali muhasabah, mujahadah, dan aktivitas sosial kepada sesama yang kebetulan saat ini ditimpa musibah harus kita tingkatkan, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin betul-betul bisa kita wujudkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah-musibah berikutnya dari negeri tercinta ini, sehingga bangsa ini aman, damai dan tentram, dan rajin beribadah kepadanya. Semoga bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan afusu biha fi daril anam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul utma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa jaa qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana asrif anna su' fa bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana sirata Makkahal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah wal arafata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'nana danban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.